berikutnya ta'allumu ilmi syari'. Yang berapa nih? 4. Pertama apa? Taubat. Yang kedua qanaah. Yang ketiga juhud. Ini yang keempat, mempelajari ilmu syariat agama. Jadi kita mondok ini adalah bagian jembatan untuk menuju derajat menjadi kekasih Allah. Ya, cara untuk menjadi kekasih Allah. Tuh, ngaji teh. Sok, apa ya? Alaman ilman yusohihu ta'atan, pelajarilah ilmu yang mengesahkan ketaatan, wa akidatan dan akidah, wa muzakkiyal qalbi dan yang membersihkan hati, iskula. Nah, cara untuk menjadi waliullah, wasiat yang keempat untuk menjadi waliullah itu adalah dari wasiat yang ke-9 ya. Ini wasiat yang keempat, mempelajari ilmu syariat. Ilmu syariat yang mana yang dipelajari? Satu, ilman yusohihu ta'atan, ilmu yang membuat ibadahmu, taatmu sah. Ilmu yang kau pelajari yang wajib itu adalah ilmu yang membuat taatmu benar. Wa akidatan, ilmu yang mempelajari bagaimana akidahmu benar. Wa muzakkiyal qalbi, yang ketiga ilmu yang bisa membeningkan hati. Jadi ada 3 ilmu yang wajib dipelajari itu. Satu apa tadi? Ilmu yang membuat taat dan ibadahmu sah. Apa coba? Ilmu yang berhubungan dengan apa? Dengan wudu, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Intinya mah ilmu fikih. Pelajari ilmu fikih. Yang kedua, wa akidatan, ilmu yang bisa membuat akidahmu benar sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tadi ngaji naon tah? Kifayatul awam. Subuh ngaji Jakarta ta eta teh ilmu nu kadua nu mau akidatan, ilmu akidah. Yang terakhir, wa muzakkiyal qalbi, ilmu yang membuat hatimu bening, bersih. Dari apa? Dari perilaku sifat-sifat perangai yang tercela. Seperti mana? Sombong, ria, hasad, dengki. Nah itu. Jadi belajar tasawuf itu sama harusnya, wajibnya dengan mempelajari ilmu fikih. Sama level wajibnya dengan mempelajari ilmu akidah. Makanya kalau ngaji malam Jumat 3, syariat untuk ibadah, taat, fatul mu'in. Untuk tentang mempentingkan hati, ikam. Kemudian yang kedua, untuk supaya benar akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, dipelajari kitab Jawharatut Tauhid. Ya, itu 3 tata. Anu mesti jadi bisa mah. Ya, itu. Nah, sekarang wa hadhihi salah satu fardu ainan fa'rifan. Nah, ketiga ilmu itu hukumnya fardu ainin, adalah fardu ain. Fa'rifan, kenalilah. Jadi belajar ilmu naon? Ilmu fikih deh fardu ain. Belajar ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah hukumnya fardu ain. Belajar tasawuf yang bertujuan untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela itu juga fardu ain. Lamun teu diajar teh dosa. Ngaji itu fardu ain, kabeh fardu ain ya. Udah diaji wabi. Tauhid ya, tauhidna 2, tasawufna 2. Tauhidna Jauhar tauhid jeung betul awam, tasawufna ieu engke jeung penting al-hikam. Ya, sok ikut hikam. Ya, habis ngaji di situ ke sini ikut. Ini kalau perempuan di atas tuh ya palingnya tapi ke jam 12 paling tinggi malam mungkin lah, kan sahur jam berapa bang? 3:30 sahur. Nah gitu atuh, 3:30 sahur ya. Lanjut. Jadi fardu ain kumaha nyala menteri kerjakan doraka, wajib kita tahu. Jadi itu ya. Wa'mal biha,
teu cukup ngaji wungkul Kang, kudu ngamalkeun karena ilmu tadi ya. Nah, oleh karena itu kalau kita baca Al-Quran, Al-Hadis tentang keutamaan ilmu, itu bukan keutamaan ilmu tanpa amal. Semuanya kalau kita bicara tentang ilmu akan dapat begini-begini, itu kalau ilmu diamalkan. Contoh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu satu derajat, walladzina utul ilma, dan Allah akan mengangkat orang yang berilmu beberapa derajat. Siapa yang dimaksud? Adalah orang yang mengamalkan ilmunya, tidak hanya ilmu doang. Makanya Abi bikin status tuh ya, itu wailun lil jahili marotan walil alimi asro marotin idalam yakmal. Celakalah bagi orang bodoh sekali dan 10 kali celaka bagi orang amil, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Ngeri, artinya begitu mah belum menjadi orang bodoh. Nah, gitu ya. Jadi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya 10 kali lipat celakanya daripada orang bodoh ya. Tuh, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Siapa? Orang yang berilmu dengan amalnya. Ada lagi sabda Nabi. Nabi bersabda, yarfa'illahul ulama, Ibnu Abbas, Allah mengangkat ulama pada hari kiamat melebihi orang-orang mukmin lainnya dengan 700 derajat, yang mana antara derajat 1-2 itu jaraknya 500 tahun. Nah, siapakah ulama yang dimaksud? Adalah ulama yang mengamalkan ilmunya ya. Nanti ada dalam hikam, nanti malam pas ini ngaji ini nih, al ilmun nafi in qoronatul khosyah, yaitu orang yang diberi ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu adalah ilmu yang ya menjadikan kita tambah benar dalam taat, tambah bagus dan tambah baik. Itulah ilmu manfaat ya. Jadi wa'mal biha, amalkanlah ilmu tersebut. Kemudian berikutnya, jadi kesimpulan, wabil jumlah, kesimpulannya, setiap ada hadis Al-Quran yang membicarakan tentang keutamaan ilmu dan ulama, itu intinya adalah ilmu yang 3 tadi ya. Kemudian ilmu yang diamalkan, bukan ilmu sembarang ilmu. Bagaimana kita belajar fisika, matematika, ekonomi, asal bisa menjurus kepada yang 3 itu, semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya alhamdulillah nih belajar matematika itu jadi bisa ngitung waris dengan cekatan, wah itu ilmu manfaat. Dengan ilmu fisika saya bisa mengetahui dan mengenal Allah. Banyak orang yang bisa dekat dengan Allah dengan ilmu yang dilihat, ilmu dunia. Tidak boleh dipisahkan ya, antara ilmu dunia dan akhirat tidak boleh dipisahkan. Semua saling mengisi satu dengan yang lainnya. Contoh sekarang apa? Corona itu bisa, hikmahnya adalah menarik kita untuk menggabungkan kedua ilmu. Coba menurut pemerintah, himbauan pemerintah, ahli kesehatan apa? Distancing, apa? Physical distancing, jaga jarak ya. Kemudian apa? Pakai masker, cuci tangan. Itu ilmu dunia. Tapi ada ilmu akhiratnya, berdoa. Jangan cukup dengan gitu saja, berdoa, meminta kepada Allah. Udah bisa sampaikan kan kemarin, kalau corona itu diumpamakan seperti anjing galak. Kita lindungi diri kita jangan sampai apa? Digigit anjing galak. Tapi tidak cukup begitu, deketin pemilik anjingnya supaya anjingnya itu dijenekkan. Nah, begitu pun dengan corona, kita berusaha dengan apa? Dengan hand sanitizer, terus apa? Masker, kemudian distancing ya.
jaga kerumunan, ini, itu sama dengan kita melindungi fisik dari anjing galak. Tapi jangan lupa deketin siapa? Allah. Gusti, itu tidak makhluk Gusti, abdi tos syariat mah berusaha. Nah gitu, itu gabungan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jangan dunia saja, akhirat saja, dua-duanya dipakai. Jadi mengisi. Yahudi itu berusaha untuk menjauhkan, untuk memisahkan kedua ilmu tersebut. Ternyata tidak, semua saling mengisi. Kedokteran penting kedokteran, perlu kipayah belajar kedokteran. Coba ayeuna lamun dokter perawat rek kumaha nu garing tuh kos di mana di Ekuador ngajalajar mayit di pinggir jalan paraeh nu ngubur. Abi pribadi, Indonesia tidak akan seperti negara-negara di luar negeri. Timur Tengah sama, mau seperti Amerika, Yordania, mau seperti Amerika, Cina, Itali, yang korbannya begitu banyak. Kenapa? Karena di negara yang mayoritas muslim masih ada orang-orang yang apa? Yang berdoa. Mual separah dengan mereka, yakin mual hati gede hati, mual separah seperti negara-negara yang di Eropa, ya, Spanyol, terus apalagi Itali, Jerman, Belanda, mual separah Amerika, negara yang mayoritas muslim. Kenapa? Karena mereka punya apa? Punya hablum minallah, punya keterkaitan dengan Allah, minta ke Allah, ya gitu. Wah, ngomong Indonesia mah loba nu ngadaru anak, ya batur mah ngandalkeun naon unggul, orang lain mah ngandalkeun apa? Ngandalkeun ilmu dunia unggul. Oke, maskor jorok, terus ini dunia unggul. Tapi seperti tadi, menghadapi anjing hanya dengan ataupun anjing mah gogobo terus, tapi lamun di jin menta makan bogana, aduh eta anjing galak. Tenang itu. Anjing galak itu bisa masuk. Hei, mirip tuh. Kan gitu, siger. Kan itu sih ngeganggu tamu aing kan gitu. Ya tamu rek datang ke aing sih ngeganggu anjing teh. Keluar, tukang, keluar saya. Nuturkeun gitu. Keluar.